Assalamualaikum Football United. Jadi setelah pertandingan Nottingham Forest 0, Manchester United 3 di semifinal leg pertama dari City Ground Nottingham, Manchester United menang dengan sangat meyakinkan. Walaupun menurut gue ya performanya bukan performa yang terbaik dari Manchester United, tapi the job is done, pekerjaannya selesai. Manchester United mampu melangkahkan atau meletakkan satu kakinya di Wembley di final Piala Carabao. Dan menurut gue ini tujuan yang sangat penting, melihat juga ya dalam berapa hari terakhir ini nanti Manchester United kan 32 hari terakhir kabarnya akan melakoni 10 pertandingan. Artinya setiap 3 hari sekali rata-rata Manchester United ya harus menjalani pertandingan. Dan menurut gue ini akan sangat berat. Oleh karena itu tujuannya menurut gue yang penting menang dulu, itu yang paling utama, terutama di Carabao di semifinal. Bagaimana bisa mengalahkan tuan rumah dengan angka telak, ini merupakan raihan yang sangat luar biasa. Dan ya setelah pertandingan Erik ten Hag ada pendapat di konferensi pers, dirangkum di manunited.com tentang pemain ya, Marcus Rashford, Wout Weghorst, dan juga jalannya pertandingan. Erik ten Hag mengatakan reflection pertama ya dari pertandingan tersebut. Saya happy dengan penampilan. Saya pikir lebih dari 90 menit kita mengontrol pertandingan dan ada sebuah momen yang bisa merubah pertandingan. Dan itu harus kita waspadai, di mana kita juga harus bisa berkembang. Menurut gue momennya tuh mungkin gol VAR itu loh. Kalau seandainya itu disahkan satu-satu, artinya tidak offside, situasi bisa jadi akan berubah. Karena Nottingham Forest juga berusaha terus untuk menekan Manchester United, tapi mereka tidak bisa mendapatkan banyak peluang. Di satu sisi mereka juga ketinggalan 0-1, dan kalau pada saat itu 1-1, nampaknya menurut gua skemanya bisa jadi berubah. Tapi itu offside ya, karena sudah di VAR. Dan itu juga menurut gue sedikit meruntuhkan mental dari Nottingham Forest. Ditambahkan lagi oleh Erik ten Hag, tapi secara keseluruhan itu merupakan penampilan yang bagus dari tim pertama. Dan sekarang first leg-nya selesai dan kita masih ada satu leg untuk dilalui. Erik ten Hag memberikan komentar tentang gol Forest yang tidak disahkan. Mereka merubah sistem mereka dan kita tidak membacanya, kita tidak mengantisipasinya. Dan itu sebenarnya tidak bisa terjadi. Tapi saya bisa bilang kalau mereka masih melakukan beberapa counter attack. Kita tahu sebelumnya. Dan ya ini merupakan sebuah momen di mana kita harus belajar. Kita harus bisa berkembang lagi sebagai sebuah tim. Dan kalau Anda ingin berada di level tertinggi, level yang top, hal demikian tidak boleh terjadi. Disinggung tentang gol istimewa dari Marcus Rashford. Sekali lagi, dia ini sepertinya tidak bisa dihentikan. Dan dia sekarang sedang di situasi seperti ini, di mood seperti ini. Dan ketika dia di dalam spirit yang seperti ini, di dalam fokus yang seperti ini, dia sulit dihentikan. Tapi dia bisa terus berlanjut kalau dia ya fokusnya tetap sama ya. Saya tahu sepak bola. Sepak bola ini terdiri dari hal-hal yang atau garis-garis yang tipis. Jadi jangan sampai terjatuh. Kita semua tahu dia bisa terus berada di level tersebut, tapi juga tim bisa bekerja untuk dia. Dan kita bisa membawa dia di posisi seperti ini, di mana dia bisa mencetak gol-gol. Dan saya pikir sebagai sebuah tim, kita ini berkembang di aspek tersebut di dalam pertandingan. Dan ya, sisi penyerangan kita ini lebih atraktif dan lebih atraktif lagi. Dengan tentu saja banyak petualangan dan juga banyak pergerakan. Tapi kita juga harus membuat banyak investasi di sisi tersebut, karena kalau Anda ingin benar-benar sukses, saya pikir semua tim membutuhkannya. Disinggung juga tentang gol pertama Wout Weghorst untuk Manchester United. Saya tahu dia mampu melakukannya.
Dia ini sebenarnya ya merupakan pencetak gol yang sangat bagus, rekornya pun juga sangat bagus, tapi saya pikir kita bisa menciptakan yang lebih lagi, peluang yang lebih bagus. Jadi saya pikir ini sisi yang bagus ya, tapi juga merupakan aksi yang bagus dari Anthony. Dan dia ada di rebound, artinya Wout Weghorst ada di rebound. Ini ini merupakan apa ya? Ya real goal striker ya, artinya ya gol yang sesungguhnya dari striker ya, dan kita mendapatkannya. Dia merupakan seorang striker dan ya dia ini untuk gol ya, dia hidup untuk gol. Dan dia melakukan pekerjaan yang sangat bagus di pertandingan-pertandingan yang dia lalui sejauh ini. Di semua pertandingan dia melakukan good pressing, lalu juga bisa menjadi target yang bagus. Tapi tentu saja akhirnya dia juga ingin mencetak gol. Dan akhirnya dia atau ya mereka ada di sana untuk berada di box ya, artinya striker, dan juga melakukan finish. Gua tahu ada banyak mungkin beberapa fans Manchester United ataupun juga sobat Football United yang meragukan Wout Weghorst terutama di 2 pertandingan awal. Tapi banyak juga yang lupa nih menurut gua. Ada 2 hal paling tidak. Nomor 1, Wout Weghorst itu bukan Haaland ya, bukan Harry Kane, bukan Victor Osimhen, bukan pemain-pemain yang premium lainnya. Itu nomor 1. Dimana dia sendiri juga datang dengan harga yang dalam tanda kutip murah. Situasi Manchester United juga sempit ya, dan didatangkan pun juga dengan pinjaman ya kan, karena memang ya bukan situasi yang sangat-sangat ideal kondisinya, tapi Erik ten Hag tahu dia membutuhkan Wout Weghorst, pemain yang memang sudah diamati dari cukup lama. Dan nomor 2 ya, berapa lama setelah Wout Weghorst ini bergabung dengan Manchester United? Dari dia datang, lalu pertandingan pertamanya, lalu pertandingan keduanya. Ini kan jaraknya atau rentang waktunya masih sangat sebentar sekali. Ada faktor adaptasi tentu saja. Banyak yang mengatakan ya Wout Weghorst tidak mendapatkan support yang dia butuhkan. Mungkin bisa jadi ini ada faktor adaptasi juga, bagaimana pemain-pemain lain masih ingin beradaptasi dengan gaya bermain Wout Weghorst. Pun juga demikian, Wout Weghorst ingin beradaptasi dengan sistem permainan Erik ten Hag yang tentu saja bisa jadi memakan waktu, tidak dalam waktu singkat. Tapi yang gue lihat ataupun yang Erik ten Hag komentari, bagaimana penampilan dia secara individu, etos kerjanya, karakternya. Dia melakukan pressing. Dia ketika kehilangan bola tidak hanya diam di depan, dia turun ke tengah bahkan sampai ke belakang, ikut melakukan pressing terhadap lini belakang lawan. Lalu juga bagaimana Wout Weghorst ini ya membuka ruang, memancing pemain lawan. Ini gol yang tercipta ketika menghadapi Crystal Palace. Jelas ada peran dia di sana. Ketika menghadapi Arsenal, interception-nya bahkan yang paling tinggi di antara pemain Manchester United lainnya. Jadi secara etos kerja, secara mental, secara karakter dia sudah bagus. Hanya saja memang ada tahap lainnya, ada proses lainnya. Dan menurut gua Erik ten Hag juga melakukan hal yang bagus dengan selalu menampilkan Wout Weghorst di atas lapangan ya, bahkan sebagai starter, sehingga adaptasi ini harapannya ya bisa lebih cepat lagi. Gol pertama dari Wout Weghorst gua harapkan akan segera datang gol-gol selanjutnya. Walaupun demikian harus dilihat juga kontribusi Wout Weghorst ini tidak hanya berupa gol, tapi juga pergerakan tanpa bola, pressing, dan juga lain-lain. Itu juga harus diperhatikan sih menurut gue ya, supaya fair. Sekali lagi, ini ringan amatiran ala gue. Pesan di istirahat babak pertama, Erik ten Hag mengatakan, saya katakan ketika halftime, saya tidak happy dengan beberapa bagian dari permainan ya, setelah Forest merubah sistemnya, dan kita harus menghindarinya. Kita harus tetap calm, dan juga kita harus terus memainkan bola tidak terlalu cepat ya di final pass. Dan mungkin sekali-sekali kita bisa menggunakan extra passing dan Anda bisa menyakitkan atau mengancam lawan. Khususnya ketika Anda berada di pertandingan away. Kontrol pertandingan yang lebih bagus dan juga mendiktate pertandingan, artinya ya menguasai pertandingan. Disinggung tentang pergantian Marcus Rashford, kita sudah
merencanakan untuk melakukan pergantian. Kita akan memiliki banyak pertandingan untuk dilalui dan pada saat itu 2-0 situasinya. Marcus Rashford telah melakukan pekerjaannya dengan bagus, mencetak sebuah gol, dan kita pada saat itu dalam posisi memimpin dan dalam situasi yang bagus. Dan Garnacho juga sangat lapar untuk bermain di atas lapangan, untuk mendapatkan menit bermain dan juga untuk membantu tim. Terakhir disinggung oleh Erik ten Hag tentang peluang untuk ke final. Ya, kita harus memainkan satu pertandingan lagi. Kita harus melakukan yang sama, kita harus berinvestasi, kita harus mempersiapkan, dan kita harus memiliki game plan yang bagus. Dan juga para pemain harus fokus. Erik ten Hag happy dengan hasil semalam, tapi tetap melihat ini masih belum 100% aman. Harus tetap melakukan strategi yang tepat. Para pemain juga harus tetap fokus dan semuanya juga harus berinvestasi yang lebih sehingga tiket final bisa pasti diraih. Tadi ada beberapa komentar yang menarik, tentu saja juga bagaimana pergantian ya Erik ten Hag dengan situasi yang sangat nyaman, unggul 2-0, situasi mengontrol pertandingan, bisa mengamankan serangan demi serangan dari Nottingham Forest sehingga dia pede, tim kepelatihan pede untuk bisa mengistirahatkan Christian Eriksen, Anthony, dan juga Marcus Rashford. Dan menurut gua ini kalau dilihat dari sisi situ ya, artinya Manchester United menang dan bisa mengistirahatkan pemain-pemain kuncinya. Maka sesungguhnya pertandingan tadi malam itu dalam tanda kutip ya sempurna bagi Manchester United, walaupun dari sisi permainan bukan yang terbaik, tapi kalau menurut gue dengan amatiran ya 32 hari 10 pertandingan, kemenangan itu yang paling penting. Kurang lebih demikian ngobrol ringan tentang masalah pendapat komentar dari Erik ten Hag setelah pertandingan. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.